Halo guys, selamat pagi. Ini sambil review hotel tipis-tipis ya, karena kan tips hemat. Jadi semalam kita merasa sudah capek dan katanya kan kalau lintas tengah jangan jalan malam. Jadi kita nginaplah di Muara Bungo. Nah ini kita langsung cari hotelnya, ini pinggir jalan, ini kamarnya. Harganya di bawah 300.000. Jadi ya hemat lah ya, hanya untuk tidur aja. Lihat ini kamarnya lumayan luas. Luas ya kamarnya ya. Luasnya 24 meter persegi. Di pas pinggir jalan. Jadi hotel transit memang. Ya, banyak Mobil juga yang kita. nginep. Ya, pas pinggir jalan. Boleh lah, bersih. Ya, cuma AC kurang dingin. AC-nya kurang dingin, mungkin karena tipe kamarnya terlalu besar ya. Kamarnya terlalu luas untuk AC yang segitu. Ya, tapi lama udah dingin sih. Dinginnya Ya. pelan. Namanya apa hotelnya? Hotel Batang Bungo. Bungo. Hotel Batang Bungo. Ya. Dia mulai harganya dari semalam 250. Cuma kita pilih kamar yang tipe lebih tinggi, yang 300.000, katanya lebih luas. Begitu. Dapat sarapan 2 orang. Ya, dapat Cuma sarapan sarapannya lagi. apa, kita belum turun. Ya, oke. Boleh deh. Boleh untuk istirahat sejenak. Ini hari ini sudah pukul 7 pagi, kita mau siap-siap dan cus. Lanjut. Morning guys. Tadi kita udah check out dari hotelnya ya. Hotel Batang Bungo. Lumayan lah untuk tidur. Tidurnya nyenyak.
siang-siang kita sudah sampai ke Lubuk Linggau. Kita mau ngecas. Ini baterainya 16% guys. Kita masuk ke PLN Lubuk Linggau. Ngecas. Permisi ngecas ya Pak. Tunggunya di sini long ya Pak. Gimana? Kalau sudah ngecas bang, tunggunya di long. Oke. Thank you ya. Ya, sama-sama, Pak. Ada ruang tunggu di lounge. Ada longnya guys, long katanya, long. Oke, kita ngecas. Tunggunya di long ya, Pak. Ruang tunggunya long ya Pak. Padahal lounge. Oke, nggak apa-apa lah. Sampai kita. Oke, kita turun ya. Cas dulu. Yuk, Yang. Kita sudah selesai ngecas di Lubuk Linggau. Baterai 100%. Ini kita di kantor PLN-nya. Chargingnya lumayan cepat, 60 kW. Ini kita on the way mau ke mana? Dari waktunya ini kami putuskan next stopnya di Prabu Muli aja. Ke Prabu Mulih kita. Karena secara waktu kita memutuskan ke sana. Nanti lihat kita mau nginapnya bermalam di mana, kita lihat sesuai kondisi waktu dan kondisi sampainya. Jadi ini titik kita ke Rest area tol Prabu Muli. rest area tol Prabu Mulih. Jadi kita ini masuk tol. Ya, karena mau ke Muara Enim, kita lihat di map katanya ada kebakaran hutan, takut mempengaruhi. Kemudian terlalu gantung kali waktunya untuk ke Muara Enim. Nggak tahu mau nginap di mana. Kita ngecas nih PLN Lubuk Linggau. Iya, Terima kasih ya. 60 kW. Ada lounge-nya juga di sini ya. Lounge-nya sofa, TV, Netflix, dispenser. AC. Ini kondisinya mendung. Tadi panas guys, ini sekarang mendung. Ini kotanya ya, kota Lubuk Linggau. Kotanya besar ya Lubuk Linggau. Ini ada rektor di samping. Ada kitchen. Kawan. Jadi ini bercerita ya. Tadi terakhir kita ngecas di Lubuk Linggau. Terus saya lihat map. Mau kemana ya? Ke Muara Enim 4 jam. Hati-hati ada gajah lewat. Muara Enim 4 jam. Terus dari Muara Enim kalau kita lewat jalan lintas tidak lewat tol masih jauh ke Bakauheni. Kemudian 4 jam malam. Belum tahu mau nginap di mana. Jadi ini kita memutuskan tadi setelah saya lihat, saya memutuskan ke Prabu Muli, rest area Prabu Muli untuk ngecas dan istirahat. Karena charger cuma ada di, kalau lewat jalan lintas itu cuma ada di Lahat, Muara Enim, terus Kota Bumi. Kalau jalan lintas yang lain tuh seperti Martapura, Batu Raja itu nggak ada DC, semua AC. Jadi saya memutuskan daripada kita
sangkut nanti di 2-3 hari harus gara-gara jumpa malam ya. Jadi saya memutuskan ke Prabu Muli, rest area tol Prabu Muli. Nah, seperti saya bilang, kan kita mau hemat. Nah, nanti istirahat di rest area. Kalau masuk tol, tidak ke hotel. Nah, ini diarahkan tadi sama Google Map. Jalan ini panjang juga, 40 kilo, berapa tadi? 45 kilo ya, lurus saja. Tapi jalannya ada yang jelek, ada yang bagus, jembatan ada 2 yang kecil. Seperti yang saya juga udah lihat di YouTube-nya kawan-kawan yang lain ya lewat sini. Ini yang namanya ke Prabu Muli lewat Pali. Nah, jadi kan sering dengar Pali-Pali. Nah, ini lintasannya. Saya juga pengen tahu, belum pernah lewat. Ya, Prabu Muli lewat Pali. Nah, dari Lubuk Linggau tadi, kalau memilih jalur ini, itu ketemu, begitu keluar dari Lubuk Linggau tuh ketemu jalan, wah hancur berantakan, lubangnya besar-besar. Itu lumayan juga itu. Nah, nih Pali Palembang. Lumayan juga itu jalan jeleknya mau berapa kilo, lubangnya besar-besar guys, kawanku. Jalannya lubangnya besar-besar. Nah, itu pelan. Nah, di situ jalannya pelan. Nah, sisanya jalan ini sih lurus aja sih. Cuma ya itulah. Ada yang bagus, ada yang jelek ini. Nah, jalannya enaknya nggak ada bus lintas kota ya. Kalau truk pengangkut barang juga nggak banyak yang besar-besar. Jalannya lurus-lurus aja. Ini lah. Tadi 45 kilo lurus. Ini disuruh lagi 24 kilo lurus. Ya, jalannya ini. Ya lumayan lah. Kalau lobang-lobang ya ada. Nggak, tapi ya bisa dilalui lah. Nggak berat-berat kali. Ya, ini masih 24 kilo lurus. Ikuti jalannya 24 kilo. Ya. Itu cerita kita hari ini. Nanti kita titik stop di Google Map. Saya buat SPKLU Tol Prabu Muli rest area. Oke. Nanti kita lanjutkan kawan. Sampai jumpa, kita update lagi nanti. Guys, ini kita jalannya gelap. Ini masih jam 6-an ya. Masuk ke kebun-kebun. Ini yang lewat jalan menuju Pali ya. Menuju Pali Prabu Muli dari itu yang ada lintas peringatan gajah itu. Ini dari jam 6-an sudah gelap gulita seperti ini dan jalannya kecil. Gelap gulita, jalannya tidak ada lampu, guys. Jadi tidak recommended ya lewat jalan ini di malam hari. Wah, ya jangan ya guys. Cukup kita aja kena udah. Jangan lewat Pali. Jangan lewat Prabu Muli, Pali kalau sudah menjelang sore malam. Kacau ini jalannya. di jalannya hutan semua. No way back. Jadi kita hanya terus saja. Ini masih jam 6-an ya. Kalau Map kita arahkan ke gerbang tol Prabu Muli. Dua jam 43 menit lagi gelap kayak gini. Oh my god. Ini perkampungan ya. Ya. Gerbang tol Prabu Muli. Bawa ikan asin ya.
Kita mau ke rest area tol Prabu Muli guys untuk ngecas. Di malam ini istirahat di rest area tol Prabu Muli. Mau ngecas. Ya, ini tolnya guys, tol baru. Tol baru. Bau ya. Jadi di gerbang tolnya bau. Good morning guys. Ini dari rest area tol Prabu Muli Indralaya. Rest area 56B. Ini ada 3 gun ya, tapi kita pakai 2 lah. Yang CSS 2 50 kW sama yang Type 2. Ini rest area di Prabu Muli. Mobil kita kotor ya guys, kotor sekali. Kita akan segera jalan lagi. Next adalah Lampung. Lengkap ya, toilet semua bersih, makanan semua ada. Rest area 56B Prabu Muli Indralaya. Kawan guys, kita sudah di jalanan menuju Bandar Lampung. Ini sudah di Provinsi Lampung ya. Lumayan juga view-nya walaupun pohon karet semua. Jadi sharing-sharing nih. Tadi malam kita sampai di rest area tol Prabu Muli Indralaya. Ya, di situ ngecas, istirahat. Kemudian tadi pagi kita keluar jalan dan kami putuskan untuk menginap di Lampung, tapi tidak lewat tol. Kan seperti saya bilang, tidak lewat tol, kita nginap di hotel. Jadi tadi dari rest area Prabu Muli itu kita langsung keluar dari pintu tol yang terdekat, pintu tol Indralaya ya. Nah, itu bayarnya berapa puluh ribu ya, lupa saya, berapa puluh ribu. Terus dari situ sama sekali tidak lewat tol, kita ikuti jalan lintasnya ya. Kita ikuti jalan lintasnya, lewati beberapa kota ya di Kabupaten Ogan Kiri Ilir atau apa, yang penting Ogan Oki, sampai masuk ke perbatasan di Lampung ya. Jadi ini kita tidak lewat tol, tapi nanti kita kombinasi, karena kan mau cas ya, mau cas. Kalau sampai kota Lampung pas-pasan sekali ya. Nanti prediksinya range-nya tinggal 20 kilo, jadi terlalu beresiko. Mobil listrik kalau bisa cas selalu sekitar 20% lah, 10-20%. Jangan rest lah. Sama kayak baterai, kalau udah padam baru dicas itu tidak bagus ya guys. Jadi ini nanti full tidak tol, tapi nanti di pertengahan kita akan masuk ke tol untuk cari rest area ngecas.
setelah ngecas keluar lagi dari pintu tol terdekat. Gitu guys. Karena tadi kalau dari mana tadi, Prabu Muli, kalau sama sekali tidak keluar tol itu mungkin itu tolnya mau 500.000 ya. Mungkin mau 500.000, 400-an 500.000. Jadi kami memutuskan tidak lewat tol. Sebenarnya bisa langsung, kalau mau langsung ke Jakarta bisa sih, langsung tembak ke Bakauheninya, langsung naik kapal ke Jakarta. Hanya saja saya mau istirahat di Lampung. Kenapa? Karena ada kawan kita dari kuliah di Lampung. Jadi mau reuni sebentar lah, silaturahmi. Ya, jadi kita memutuskan nginap di Lampung. Toh biaya tol nggak kita pakai. Jadi biaya tol kita pakai di hotel saja guys. Ya, kita ambil hotel yang nanti dekat Lampung City Mall, biar gampang mau ngopi. Nah, sekedar info ya, jalanan di Sumatera Selatan dari Indralaya tadi sampai ke masuk ke perbatasan Lampung 90% bagus. Kalau 10% pasti ada jelek pasti. Keluar dari pintu tol tadi ada beberapa lagi perbaikan, ada lubang jembatan, itu wajar. Jadi 90% bagus. Dari misalnya dari 100 kilo 90 kilo bagus, udah bagus banget lah ya. Cuman inilah sepanjang jalan lintas Sumatera semua SPBU. Begini pemandangannya. Isinya truk. Dan Petalet juga nggak ada barang ya. Petalet juga nggak ada barang, jadi antri juga. Bukan hanya solar ya, Petalet juga nggak ada barang. Yang punya duit mau isi Pertamina Dek pun tak ada. Inilah kondisi SPBU sepanjang lintas Sumatera guys. Dimanapun, dari saya lewat lintas tengah ya, dari Bukit Tinggi, Solo, segalanya sampai Jambi, Sumatera Selatan. Bukan hanya kota besar, di pelosok-pelosok, di tengah-tengah hutan, semua antri, nggak ada. Semua antri tunggu minyak datang. Makanya kita pakai listrik, nggak ada antri-antri guys. Semua cas masih nyaman, aman, gampang banget. Ya, jadi jalanan lintas ini yang dari Lampung ini, begitu masuk Lampung, tanah apa namanya kotanya ini. Tadi, ini pun jalannya bagus ya. Ini belum pernah kita jalani juga lintas Lampung. Dari mana tadi, kalau dari lintas tengah juga itu bisa tembus dari Batu Raja, Martapura, tembus ya sampai ke Lampung. Jalannya bagus, oke. Terus tidak rame ya guys. Itu yang penting. Oke, itu aja informasi yang bisa kami sampaikan ya. No guys, ini kita ke gerbang tol Menggala. Ini kita masuk ke tol untuk mencari rest area, mau ngecas. Karena baterainya di 28%. Sebenarnya dihitung-hitung cukup sih, cuman tidak mau terlalu rest. Biarlah kita isi dulu. Karena kita nggak tahu, mungkin aja terjadi faktor X seperti apa ya, salah jalan, safety, atau jalannya macet tak bergerak, atau salah jalan harus lah. memutar sehingga perkiraan jarak kita meleset, ya kan? Cuma lucu nih tadi cari pintu tol. Tolnya di Lampung ini pintu tolnya masuk ke gang-gang ya, masuk ke kampung, masuk jalan kampung, gang-gang, sampai kita hampir putar balik karena kita nggak yakin. Kirain kesasar, rupanya untung kita tanya penduduk setempat, katanya memang betul di depan pintu tol. Kita teruskan, memang betul depan itu pintu tol.
Jadi kita masuk Cuma pintu tolnya di Anta Branta. pintu tol Menggala. Pintu tolnya di Anta Branta. Nggak tahu Kiri gimana. Pematang Panggang Palembang, kanan Terbanggi Besar Bandar Lampung. Oke, kita cari dulu rest area. Mau ngecas, Hanya untuk ngecas ya. ngecas sedikit. Setelah itu kita keluar lagi, hemat uang tol. Ya, kita masuk tol untuk ngecas. Setelah itu kita keluar tol terdekat. Cuaca terik, cerah. Ini jalan tolnya mulus ya. Tol Lampung termasuk tol yang bagus, cuma Tol mahal. Lampung bagus, cuman mahal. Cuma Tol tadi lah, baru mungkin. pintu tolnya yang lucu-lucu dari tadi. Dari map kita diarahkan ya, dari map saya lihat loh, ini jalan masuk tol. Tapi semua yang saya lewati itu seperti gang-gang kecil, masuk ke dalam jauh, baru ketemu pintu tol. Jadi pintu tolnya nggak di pinggir jalan ya guys, masuk ke dalam. Itu tol Lampung. Kita sudah siap ngecas. Siap ngecas guys. Ngecasnya sampai 71% aja ya. 30 menit ya. Iya sudah cukup. Langsung ke kota. Langsung menuju kota Lampung. Dari perkiraannya 1 jam 46 menit. 105 km. Kita masuk. Kita lewat jalan tol Lampung. Iya nanti kita keluar dari tol terdekat. Nanti kita keluar tol terdekat. Baru kita lewat jalan biasa aja ya. Oke sip ya. Hujan gerimis. Pagi kawan guys. Ini kita mau berangkat dari Lampung. Kemarin nginap 1 malam di Lampung di Hotel Amaris. Ini very recommended karena pas di samping Lampung City Mall. Ya, samping Lampung City Mall. Yang di samping Lampung City Mall ini ada 2, Amaris dan Santika, yang harganya bedanya 2 kali lipat. Amaris recommended sekitar 450.000, termasuk sarapan 2 orang, kamar bersih, tempat tidur besar, wangi, empuk, AC dingin luar biasa, free parking. Ke Bakauheni cuman 1,5 jam ya, recommended. Depan itu laut. Ini view breakfast tadi ya. Kita melanjut ke Bakauheni untuk menyeberang. See you guys. Guys, kita baru selesai ngecas di PLN SKPLU ULP Tanjung Karang. Gan Iya. 50 kW. Gan 50 kW dan lumayan rame yang ngecas ya. Ya, ganti-gantian terus ada yang isi. Bahkan belum selesai udah di scan mengambil antrian. Nih baterai kita 100%. Jadi hari ini kita rencananya mau naik kapal ke Jakarta. Tapi sebelumnya kita mau menikmati kota Lampung dulu. Kita udah beli ya tiket Ferry G. Ya. Kena berapa Pak?
484 dan kita beli yang paling malam. Tipsnya ya, belilah yang paling malam karena kalau kita lebih cepat sampai boleh ikut antrian masuk. Tapi kalau kelewatan tiketnya hangus. Sore guys. Ini kita dalam perjalanan ke Bakauheni. Nah, yang mau saya sharing tadi kan videonya, tadi kan saya cerita kita menginap di Lampung, di Hotel Amaris. Kemudian kita charging di SPKLU ULP Lampung, di Tanjung Karang, Lampung. Nah, seperti yang konsep perjalanan kita kali ini, kita mau meminimalkan tol. Jadi dari kota Bandar Lampung ke Bakauheni kita tidak lewat tol ya, kawan. Dan ternyata ya, seperti ini ada lewat tol hanya beda 5 menit, beda 20 menit gitu loh. Dan biaya tol dari kota Bandar Lampung sampai Bakauheni itu sekitar 150.000, kawan. Jadi kita memutuskan lewat jalur lintas Sumatera non-tol truk terbalik. Jadi, nah, ternyata jalannya bagus, kawan. Jalannya bagus, lebar, aspal bagus, ya, dan enak jalannya buat mobil listrik. Jadi pemakaian listrik sangat hemat sekali. Jadi waktunya kalau dari kota Lampung hanya beda 20 menit sampai 30 menit. Semakin dekat itu tol, tengok, hanya beda 4 menit. Kita harus bayar 16.000 lagi. Itu entah pintu tol apa. Jadi ya kita sarankan kalau sudah sampai kota Lampung, istirahat di kota Bandar Lampungnya, tidak usah lewat tol, kawan. Kalau ke Bakauheni, jalan biasa aja. Jalannya bagus kok. Waktunya kalau dari kota Bandar Lampung 2 jam. Kalau lewat tol 1,5 jam. Ya, 150.000 untuk setengah jam. Jadi sini kita bentar lagi sudah sampai ke Bakauheni. Tiket sudah dibeli dari Ferigi. Ya, jadi satu tips lagi untuk beli tiket Ferigi. Kalau kita mau berangkat pada tanggal 17 misalnya, belilah tiket Ferigi di tanggal 17 pagi, tapi jam keberangkatan pilih yang paling malam. Jam 10 malam atau jam 11 malam di tanggal 17 itu juga. Sehingga kita punya spare waktu. Saya beli yang reguler, itu untuk reguler ya, berlaku untuk reguler. Harga reguler 480-an, eksekutif 700-an, beda 300.000. Nah, yang reguler ini, kapan jam kita datang, ada kapal kita dikasih masuk. Yang penting kita beli tiketnya, waktunya belum terlewat. Makanya belilah tiket dengan waktu yang paling malam. Ya, jangan beli terlalu dekat dengan perkiraan. Atau itu dari Ferigi. Tapi kalau mau enak, di sini banyak calo. Sekali lagi tergantung kita. Ya, tergantung kita mau ke yang mana. Saya beli tiket Ferigi pukul 10 atau 10 malam tadi. Beli pukul 10 malam. Padahal awalnya mau berangkat pagi, ternyata ditahan kawan, ngopi dulu sampai berangkat jam 3, jam 4 tadi. Tapi masih spare waktu masih panjang karena saya beli yang paling lama jam 10 malam. Itu tipsnya ya, kawan. Jadi belilah tiket ferry di jam yang paling akhir di tanggal tersebut. Ya, supaya kita punya spare waktu. Mana tahu ada halangan atau pengen makan dulu atau pengen ngopi dulu. Oke guys, ini nanti kita naik kapal, kita update lagi ya videonya ya. See ya. Guys, ini kita di Menara Siger Pak. Jadi sebagai informasi ya, di sini ada masjid dan
Ada SPKLU di dalam. Ini masuk kita bayar uang parkir 10.000. Jadi kita ngecas. Ngecas bentar ya kita ya. Siger. Ini SKPLU-nya. Sayang, ini yang berapa ya? Ini yang AC. Yang AC yang lambat ya? Iya. Gak apa-apa. Buang waktu. Ambil jalan-jalan kita. Sambil jalan-jalan, ngecas kita. Biasa kita cuma lewat, nggak pernah kita foto-foto dekat sini, ya. Ikoni dari kota Lampung, Menara Siger. Guys, ini kita sudah memasuki pelabuhan. Kita masuk ke dermaga reguler. Jadi antri ya, nanti diperiksa tiketnya satu-satu. Kemana Pak? Udah. Terus Pintu manapun boleh ya? Di reguler. Ambil yang kosong. Manapun boleh ya. Yo. Ya. Ya, reguler. Wetas KTP. guys, kita masuk. Ini sepi ya, sepi, tidak mengantri ya, tidak mengantri. Begitu masuk langsung naik kapalnya. Kapalnya ya. Terus masuk ke dalam kapal. Putar ya? Oke. Oke. Putar balik. Jadi ini kapalnya satu lantai ya? Putar balik. Tengah aja sayang. Itu yang depan mobil putih aja. Ya. Oke. Oke, udah masuk kita guys. Jadi ini udah kelihatan tadi kapalnya ya. Ini kita dapat kapal yang satu lantai, yang sedang ya. Beda dari road trip yang sebelumnya ya, sayang. Ya. Ada Yang dua lantai, sebelumnya? satu turun. Itu ada Oh, turun tuh. turun. Berarti Jadi, kita di atas ya. Ini dua lantai. Oh iya Tadi iya ada iya. satu lantai di bawah. Iya iya iya. Iya. Oke. Udah terus ya. Ini kita sudah di dalam kapal. Kita mau istirahat, makan dulu, habis itu istirahat. Oke. Cia. Iya.
baru meninggalkan kapalnya. Dan menginjakkan roda ke Pulau Jawa. Welcome to Java Island. Pukul 10, baterai di 76%.